Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Kuraini Citra Pratiwi, NPM 22301091063, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Nah, di sini saya akan mereview buku Manajemen Pelayanan Publik karya Bapak Hayat selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik semester 4. Dan dalam buku ini terdapat 6 bab, di mana bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik, bab 3 kinerja pelayanan publik, bab 4 sumber daya aparatur pelayanan publik, bab 5 reformasi birokrasi pelayanan publik, dan bab 6 yang terakhir yaitu good governance. Dimulai bab 1 yakni tentang pendahuluan, di mana pelayanan publik menjadi indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dijelaskan bahwa pemerintah sebagai penyedia pelayanan mengatur proses dan tata cara pemberian yang baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau SOP-nya sendiri. Di sini mengulas tentang organisasi dan manajemen saling berkaitan, di mana organisasi adalah batang tubuhnya, sedangkan manajemen adalah penggerak dari batang tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan terus berkembang serta semakin baik. Dijelaskan pula manajemen publik menurut Offerman, yakni suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemennya, yaitu planning, organizing, dan controlling, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, organisasi, dan tentunya politik. Dalam bab ini juga menjelaskan kualitas pelayanan publik dan kualitas kinerja atau aparatur. Kencana Syafi'i dan Wulasari tahun 2015 menjelaskan memberikan pemahaman tentang ketentuan sebuah pelayanan itu berkualitas sebagai berikut. Yang pertama, adanya keandalan. Yang kedua, adanya tanggapan baik. Yang ketiga, adanya kecakapan yang berwenang. Yang keempat, adanya jalan untuk memulai. Yang kelima, adanya sopan santun. Yang keenam, adanya hubungan baik. Yang ketujuh, adanya kepercayaan. Kedelapan, adanya jaminan. Dan yang ke-9 adanya pengertian, dan yang terakhir ke-10 adanya penampilan yang baik. Nah, masuk ke bab 2 yakni tentang konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik. Di mana di sini dijelaskan pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pasal 1 ayat 1 adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dipertegas pula dalam ayat 7 bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Tentunya pelayanan publik menjadi suatu sistem yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan rakyat. Dijelaskan pula pengertian optimalisasi pelayanan publik menurut Indri dan Hayat tahun 2015 adalah memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat. Masuk ke subbab B, menjelaskan tentang konsep pelayanan publik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik adalah meliputi pelayanan barang publik dan jasa, serta pelayanan administratif yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan publik tidak hanya memberikan pelayanan secara fisik, tetapi sikap, perilaku, dan penerimaan dari aparatur pemberi pelayanan menjadi titik penting dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, sistem pelayanan menjadi pengaturan yang ketat dalam pelaksanaan pelayanan publik itu sendiri. Pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat diupayakan dengan pemberlakuan sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Di dalam bab ini disebutkan beberapa faktor dalam mengoptimalkan pelayanan publik, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, kepemimpinan, kedua, budaya organisasi, kelembagaan, tata kerja, standar pelayanan, pengelolaan, pengaduan masyarakat, pengendalian dan evaluasi, sarana prasarana, penggunaan teknologi informasi, dan juga pengelolaan sumber daya manusia. Ini semua menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 2010. Masuk ke subbab C yakni tentang fungsi pelayanan publik.
Kualitas kinerja dengan kemampuan dan soft skill yang dimiliki setiap aparatur berpengaruh secara komprehensif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Masyarakat mempunyai hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas dengan pelayanan yang cepat, murah, mudah, tepat waktu, dan baik. Tentunya kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan masyarakat akan terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pelayanan publik. Masuk ke bab D, yakni tujuan pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah untuk menjamin kejelasan peran tiap pihak, menciptakan sistem pelayanan yang baik, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, dalam pembangunan pelayanan publik atau implementasinya, terdapat beberapa kendala. Salah satunya yaitu persoalan politik, di mana demokratisinya memberikan ruang untuk berkompetisi dalam jabatan politik. Masuk ke bab 3, yaitu tentang kinerja pelayanan publik. Subbab A, pengertian kinerja pelayanan publik. Dijelaskan bahwa kinerja pelayanan publik merupakan bentuk hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan publik secara baik dan optimal. Kinerja pelayanan menjadi salah satu indikator penting atau track record pegawai terhadap tanggung jawabnya. Kinerja pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam kerangka memastikan apakah pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk perilaku dan sikap dari aparatur pelayanan publik itu sendiri. Nah, masuk ke subbab B, di mana kita mengulas tentang sifat dan bentuk kinerja pelayanan publik. Dijelaskan pula bentuk kinerja pelayanan publik didasari pada ruang lingkup pelayanan publik. Disebutkan juga dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlu kita ketahui bersama bahwa pelayanan publik harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Nah, masuk ke subbab C, yakni mengenai kualitas kinerja pelayanan publik. Tentunya kita sudah tahu bahwa jika kualitas pelayanan publiknya baik, maka dapat dipastikan bahwa kinerja pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pelayanan juga maksimal. Nah, disebutkan juga kualitas kinerja ditentukan sejauh mana ia atau aparaturnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas kinerja bergerak seiring dengan kompetensi yang dimiliki oleh penyelenggara pelayanan yang disertai dengan perilaku dan sikap yang menjunjung tinggi nilai moralitas dan etika pelayanan. Dijelaskan pula, evaluasi kinerja sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja pelayanan publik di semua sektor, baik secara individu ataupun lembaga negara. Nah, masuk ke subbab D, yaitu indikator kinerja pelayanan publik. Tentunya kita tahu bahwa indikator kinerja merupakan bagian dari kontrol terhadap kinerja aparatur. Indikator kinerja pelayanan harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang baik. Syarat yang harus dipenuhi antara lain yang pertama, spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. Yang kedua, pengukuran secara objektif. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, dapat dicapai, penting, dan harus berguna. Yang kelima, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian hasil dan pelaksanaan kegiatan. Dan yang keenam yaitu efektif. Nah, menurut Wibowo tahun 2013 menekankan bahwa indikator kinerja menganjurkan sudut pandang prospektif, yaitu harapan ke depan daripada retrospektif atau melihat ke belakang. Nah, indikator kinerja memberikan implikasi yang positif bagi aparatur sebagai upaya untuk membangun komitmen, konsistensi, dan juga kebersamaan dalam mencapai tujuan yang telah diharapkan. Nah, masuk ke bab E, yakni penilaian kinerja pelayanan publik. Penilaian kinerja adalah suatu metode untuk membandingkan berbagai pekerjaan dengan menggunakan prosedur-prosedur formal dan tentunya sistematis untuk menentukan suatu urutan tingkat pekerjaan.
Nah, dijelaskan juga menurut Wibowo tahun 2013 bahwa pengukuran kinerja adalah berfokus pada antara strategi pelanggan dan juga tujuan dengan tindakan. Untuk melakukan pengukuran kinerja terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yang salah satunya yaitu memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi. Penilaian kinerja atau pengukuran kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah saat ini menggunakan sasaran kinerja pegawai atau yang biasa kita singkat SKP. Pengukuran kinerja menggunakan SKP dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan juga transparan. Terdapat dua unsur sasaran kerja pegawai dalam penilaiannya, yaitu yang pertama sasaran kerja dari penilaian kinerjanya, dan yang kedua yaitu sasaran kerja dari perilakunya. Bab 4. Sumber daya aparatur pelayanan publik. Subbab A. Pengertian sumber daya aparatur. Sumber daya manusia mempunyai peran strategis terhadap tujuan organisasi. Dijelaskan pula, sumber daya manusia adalah manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Kemampuan bekerja dimaknai sebagai kompetensi yang dimiliki oleh seorang aparatur dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kompetensi yang dimiliki akan mempengaruhi proses kinerja sehingga menjadi ukuran atau tolak ukur bagi aparatur apakah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik atau tidak. Subbab B. Rekrutmen dan promosi sumber daya aparatur. Dalam bab ini, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara terus melakukan berbagai perbaikan dan monitoring serta evaluasi peningkatan terhadap kualitas sumber daya aparatur, mengelola dan melakukan penataan terhadap aparatur sipil negara selaras dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara adalah untuk mengatur dan mengelola aparatur sipil negara menjadi lebih baik, profesional, dan berkualitas. Untuk merealisasikan birokrasi terbuka, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, evaluasi kondisi terkini, dan yang kedua, pembentukan tim rekrutmen dan promosi, yang ketiga, membuat rekapitulasi dan klasifikasi, yang keempat, publikasi perekrutan dan promosi, serta yang kelima, melakukan seleksi kandidat. Intinya, rekrutmen dan promosi adalah bentuk fleksibilitas dan dinamisasi instansi negara dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Subbab C yaitu kompetensi sumber daya aparatur. Hal yang paling mendasar untuk memenuhi kualitas pelayanan publik adalah dengan memberikan penekanan terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur melalui kualitas kinerja pelayanan publik. Nah, kualitas kinerja ditentukan sebagai produktif aparatur pelayanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Dan masuk ke subbab D, yaitu profesionalitas dan akuntabilitas. Profesionalitas adalah berkaitan dengan profesi atau pekerjaan seseorang yang dilakukan secara profesional, sedangkan akuntabilitas adalah pengendalian tindakan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas berhubungan erat dengan sumber daya aparatur. Setiap kinerja aparatur ada unsur akuntabilitas di dalamnya yang harus dipertanggungjawabkan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, mengulas juga aparatur yang akuntabel biasanya mempunyai komitmen dan konsistensi terhadap pekerjaannya sehingga kinerjanya terarah dan berlaku adil serta profesional. Nah, subbab E yaitu ASN, aparatur sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Mengenai reformasi birokrasi sudah dibahas di bab sebelumnya. Jadi keberadaan reformasi birokrasi saat ini harus mengakar dalam kehidupan aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara harus menjadi pemeran utama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat secara prima, sehingga kesan buruk terhadap aparatur sipil negara akan terkikis oleh kinerja, kompetensi, kualitas, dan optimalisasi layanan yang diberikan. Dalam pasal 6 dan 7 disebutkan bahwa ASN adalah PNS dan PPPK. PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk kepegawaian secara nasional. Sedangkan dalam ayat 2 menjelaskan bahwa PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi. Bab 5. Reformasi birokrasi pelayanan publik. Subbab A. Reformasi birokrasi.
Menjelaskan sebuah kebutuhan reformasi merupakan perubahan untuk perbaikan suatu masyarakat atau pemerintahan, biasanya ada di bidang politik, agama, sosial, dan yang lainnya. Sedangkan birokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Subbab B menjelaskan tentang konsep reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pelayanan publik secara konseptual, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Untuk pencapaian tujuan reformasi birokrasi secara optimal, tentunya peran pemimpin dalam berbagai instansi menjadi penting dan strategis tentunya. Kepemimpinan dalam birokrasi menjadi tolak ukur keberhasilan dari reformasi birokrasi tersebut. Perubahan terhadap budaya dan yang ada di dalam birokrasi menjadi tantangan tersendiri bagi pengambil kebijakan. Tentunya dibutuhkan kepemimpinan yang visioner dan penuh tanggung jawab terhadap pelaksanaan reformasi birokrasinya. Masuk ke subbab C, yakni kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi pada seluruh unsur di pemerintahan, baik pemerintahan pusat sampai pemerintah daerah, memberikan peluang cukup signifikan untuk meningkatkan dan mengembangkan aparatur negara lebih baik dan berkualitas. Peningkatan kualitas aparatur tidak hanya bersifat vertikal saja, tetapi aspek horizontal juga menjadi bagian dari pengembangan sumber daya aparatur. Nah, di bab D, subbab D ini, reformasi pelayanan publik. Ada berbagai aspek dan faktor yang banyak disebutkan dalam beberapa literatur dan hasil penelitian, mulai dari pelayanan yang berbelit-belit sampai pada masalah korupsi. Persoalan dan permasalahan birokrasi seakan-akan sudah menjadi budaya yang tidak baik yang dilakukan secara terorganisir dan terstruktur tentunya. Namun, tidak heran jika banyak yang mengatakan bahwa mental para birokrat masih lemah. Sekarang masuk ke bab 6, yaitu good governance. Subbab A, pengertian good governance. UNDP mendefinisikan bahwa good governance adalah penerapan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkat. Perlu diketahui juga bahwa good governance sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sini juga dibahas tentang efektivitas dan efisiensi menjadi titik penting dari good governance melalui sebuah proses yang baik dan berkualitas, sehingga menghasilkan sebuah pelayanan yang baik, mudah, cepat, dan terjangkau, yang dilakukan secara akuntabel dan profesional. Subbab B menjelaskan tentang konsep good governance. Bab ini menjelaskan bahwa good governance adalah tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik demi tercapainya atau terwujudnya good governance dalam pemerintahan. Hal ini meliputi profesionalisme, kerja sesuai visi misi, serta kebijakan konkret dalam penyelenggaraan negara. Tentunya infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan juga pelayanan publik menjadi kunci utamanya. Penekanan juga diberikan pada perbedaan antara government atau pemerintahan dan juga governance atau tata pemerintahan. Disebutkan bahwa government lebih bersifat struktural, sedangkan governance mencakup hubungan yang harmonis antara unsur pemerintah, politik, ekonomi, dan juga sosial. Tata pemerintahan dianggap lebih luas dan dinamis karena melibatkan berbagai lembaga di dalamnya. Subbab C, yaitu aktualisasi pelayanan publik dalam good governance. Pelayanan publik menjadi pilar utama dalam good governance. Pelayanan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dilakukan secara profesional dan berkualitas, serta menjadi indikator kinerja pemerintah. Masyarakat sebagai penerima layanan dapat langsung menilai kualitas dari pelayanan tersebut. Pelayanan publik yang fleksibel dan dinamis harus dijalankan sesuai dengan undang-undang, mencakup pelayanan barang, jasa, dan administrasi. Pelayanan ini juga berdampak jangka panjang dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Di sini juga dijelaskan menurut Safroni tahun 2012 bahwa pelayanan birokrasi yang baik harus anti birokrasi, distribusi pelayanan desentralisasi, dan harus berorientasi pada klien. Aparatur pelayanan dituntut tidak hanya melayani, tetapi mampu melayani dengan kompetensi dan integritas tinggi.
Masuk ke subbab D, reorientasi good governance melalui reformasi birokrasi. Kita ketahui bahwa kondisi birokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya bersih dan baik. Banyak persoalan yang muncul, seperti korupsi birokrasi dan pelayanan yang lemah, juga masih menjadi persoalan serius yang ada dalam birokrasi ini. Menurut Safroni tahun 2012 menjelaskan faktor yang mempengaruhi lemahnya birokrasi yaitu lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melakukan prinsip-prinsip good governance, sumber daya aparatur yang tidak kompeten, hubungan dan komunikasi yang kurang terbuka, dan lain sebagainya. Nah, di bab E ini kita mengulas tentang good governance sebagai goals. Tatanan pemerintahan yang baik adalah memberikan kepuasan dalam bidang pelayanan publik, seperti bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentunya good governance sebagai goals dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan berbagai konsepsi dasar dalam pengembangan sistem manajerial instansi pemerintahan. Pengelolaan sumber daya manusia yang komprehensif, kualitas sarana-prasarana yang menunjang kinerja aparatur negara, serta aspek kepemimpinan yang visioner. Nah, dalam bab ini juga dijelaskan juga asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk kesimpulan, buku ini membahas secara menyeluruh mengenai pentingnya manajemen dalam pelayanan publik sebagai fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance. Pelayanan publik bukan hanya soal penyediaan jasa atau barang, tetapi menyangkut sikap, perilaku, dan profesionalitas aparatur dalam melayani masyarakat. Perlu kita ketahui, pelayanan yang berkualitas memerlukan sistem manajemen yang efektif, ditopang oleh kompetensi sumber daya manusia, standar operasional prosedur atau SOP, pengawasan kinerja, dan akuntabilitas. Tentunya dalam kesimpulan ini saya juga akan menjelaskan atau mengulas terkait peningkatan kualitas aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi yang menitik beratkan pada kepemimpinan yang visioner, budaya organisasi yang sehat, dan perbaikan sistem rekrutmen serta promosi. Reformasi ini bertujuan menghilangkan praktik birokrasi yang berbelit-belit dan menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan juga akuntabel. Sekian pemaparan review buku Manajemen Pelayanan Publik karya Bapak Hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.